Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dika Pramudia Nugraha serta rekan saya Moreno Sawali Ganda Sugita, Stella Kometa Febriana, Satria Gunadarma, dan Sirojul Firdaus. Kami akan mempresentasikan laporan proyek mini kami. Saya akan menjelaskan identifikasi masalah soal yaitu yang diketahui fx sama dengan 3/2x dikurangi 1/4x kuadrat ditambah 3 sin x ditambah 4. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari 1/8. Nomor 1, ditanyakan, tentukan titik tertinggi dan terendah dari lintasan tersebut pada interval 0 sampai 8. Gunakan metode bagi 2 untuk menaksir titik stasioner dengan galat mutlak kurang dari 1/10⁻³ yang akan dijelaskan oleh Moreno. Untuk soal pertama, kami mencari turunan pertama dari fungsi awal tersebut dan mencari nilai stasionernya dengan cara metode bagi 2 dengan mencari nilai target yaitu 0 dengan cara membagi 2 dari urutan suatu nilai. Dengan metode ini, kami mendapatkan titik tertinggi di X sama dengan 1,776 dan Y sama dengan 8,8125 dan titik terendah di X sama dengan 5,064 dan Y sama dengan 2,3685. Dan juga kami mendapatkan satu titik stasioner lainnya di X sama dengan 7,102 dan Y sama dengan 4,2344. Selanjutnya, nomor 2, ditanyakan periksa apakah lintasan di atas memenuhi aturan tersebut atau tidak, dengan garis horizontal yang tidak boleh lebih dari 75 derajat, yang akan dijelaskan oleh Stella. Jadi di soal nomor 2 ini diketahui bahwa sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada titik lintasan menurun garis horizontal tidak boleh lebih dari 75 derajat. Kita akan memeriksa apakah lintasan ini memenuhi aturan tersebut atau tidak. Dari mana kita mengetahui dia memenuhi aturan, yaitu dari nilai theta yang dibentuk. Jadi kita akan mengecek apakah theta yang dibentuk lebih dari 75 derajat atau kurang dari 75 derajat. Yang pertama, kita akan menentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. Turunan pertama dari 3/2x min 1/4x kuadrat plus 3 sin x plus 4 adalah 3/2 min setengah x plus 3 cos x. Nah, jadi dari fungsi turunan tersebut, kita akan mengecek nilai minimum gradien pada interval 0 sampai 8 melalui titik kritis turunan pertama. Yang pertama, kita akan mengecek dari titik ujung selang 0 sampai 8. Yang kedua, kita akan menguji dari titik stasioner atau turunan kedua sama dengan 0. Di mana kita dapat nilai turunan keduanya. Nilai turunan kedua dari 3/2 min setengah x plus 3 cos x sama dengan 0, yaitu min setengah min 3 sin x sama dengan 0, yang dimana kita dapat nilai sin x-nya adalah min 1/6. Nah, lalu kita mengetahui bahwa dari interval tersebut didapat dua titik, yaitu x sama dengan 3,309 dan x sama dengan 6,116. Yang ketiga, kita akan mengecek dari titik singular. Tapi di grafik tersebut tidak terdapat titik singular karena nilai fungsi turunan pertamanya itu selalu kontinu. Oke, kita akan memasukkan nilai-nilai uji dari ketiga titik kritis tersebut. Yang pertama adalah turunan pertama dari 0, titik x sama dengan 0. Kita masukkan kepada fungsi nilai turunan pertamanya, ya, 3/2x min 1/4x kuadrat plus 3 sin x plus 4. Kita masukkan 3/2 min setengah kali 0 plus 3 cos 0 didapat nilai 4/5. Ternyata nilainya masih maksimum, berarti itu bukan nilai minimum gradien yang akan kita cari. Yang kedua adalah turunan pertama dari 3,309. Didapat hasil yaitu min 3,112. Ini bisa menjadi kandidat, tapi kita akan mengecek titik-titik berikutnya. Yang kedua adalah turunan pertama dari 6,116, didapat hasil 1/4. Dan yang terakhir adalah turunan pertama dari x sama dengan 8, yaitu min 2,936. Jadi kita bisa melihat dari nilai ini yang paling minimum adalah fungsi turunan pertama dari titik x sama dengan 3,309, didapat nilai y-nya adalah min 3,112 yang merupakan titik minimum. Lalu dari gradien ini kita akan mencari nilai tan tetanya yang terbentuk. Jadi kita akan mengeceknya dari tan inverse dari min 3112.
kita mempunyai theta sama dengan tan inverse dari turunannya, yaitu tan inverse dari gradien tersebut, yaitu tan inverse dari min 3112 didapat nilai min 72,2 derajat, di mana minus 72,2 derajat ini lebih besar dari minus 75 derajat yang merupakan syarat batas maksimum si lintasan menurun ini paling maksimum, di mana turunan lintasan itu tidak boleh memenuhi theta lebih dari minus 75 derajat. Jadi masih memenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa lintasan menurun pada grafik tersebut itu masih memenuhi aturan keselamatan karena nilai tetanya kurang dari 75 derajat. Selanjutnya, nomor 3 ditanyakan, tentukan nilai A dan B agar lintasan tersebut tetap mulus di X sama dengan 8. Dalam bentuk taksiran nilai A dan B dengan galat mutlak kurang dari 1/10⁻³ yang akan dijelaskan oleh Satria. Kemudian untuk soal C, kita diminta melengkapi variabel A dan B dalam fungsi Hx yang menyatakan ketinggian lintasan roller coaster saat X lebih dari 8. Supaya lintasannya mulus dari Fx ke Hx, ada dua syarat yang harus dipenuhi di batas kedua fungsi, yaitu X sama dengan 8. Syarat pertama yaitu F8 harus sama dengan H8, supaya fungsi lintasannya kontinu. Syarat yang kedua yaitu turunan fungsi F harus sama dengan turunan fungsi H, supaya kelandaiannya kontinu juga. Pertama, kita mencari turunan dari Fx dan Hx. Turunan pertama dari Fx, 3/2 min setengah X plus 3 cos X. Sedangkan turunan fungsi H, A, B, eksponen natural pangkat Bx. Kemudian kita mencari nilai B dengan menyamadengankan fungsi F8 dengan H8. Dari persamaan ini akan didapatkan persamaan satu, yaitu AE pangkat 8B sama dengan 2,9680747. Kemudian dengan menyamadengankan turunan fungsi gamma F dengan turunan fungsi H, akan didapat persamaan kedua, yaitu ABE pangkat 8B sama dengan negatif 2,9365. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, akan didapat nilai B, yaitu negatif 0,989362. Kemudian untuk mencari nilai A, kita akan substitusi nilai B yang sudah diketahui di persamaan F8 sama dengan H8, sehingga didapat A sama dengan 8125,8815. Sehingga hasil akhirnya persamaan Hx yaitu 8125,8815E pangkat negatif 0,989362X. Dan inilah kesimpulan yang kami dapatkan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.